Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Saya doakan semoga bunda-bunda, teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan apapun yang kita lakukan, semoga mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, saya lagi ya Bun tentang kegiatan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, kegiatan saya kali ini diawali di pagi hari sekitar jam 9 ya bunda-bunda. Nah, tidak terasa ya bunda-bunda, tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki bulan puasa Ramadan yang hanya satu kali dalam setahun ya bunda-bunda. Jadi sambil melipat kain, saya mau men-share bekal atau tips buat kita dalam memasuki bulan Ramadan. Nah, tips ini harus kita hadirkan atau tanamkan dalam diri kita ya bunda-bunda, supaya ada kesan bagi kita dalam menjalani ibadah puasa. Dan adapun bekal pertama yang harus kita siapkan adalah iman ya bunda-bunda, karena perintah ibadah puasa hanya ditunjukkan kepada orang yang beriman ya bunda-bunda. Maka perbaiki dulu iman kita, persiapkan iman kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, karena tanpa iman yang kuat kita akan merasa lemah ya bunda-bunda. Apalagi kita ini sebagai seorang ibu rumah tangga, tentu pekerjaan itu tetap kita harus lakukan ya bunda-bunda, karena apabila ada dasar iman dalam diri kita, insya Allah kita akan tetap kuat dalam menjalani ibadah puasa walaupun kita tetap menjalankan rutinitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian bekal berikutnya yang harus kita siapkan adalah amal ya bunda-bunda. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, kita harus buat agenda amal Ramadan kita yang wajib kita perbaiki, yang sunnah-sunnah kita tambah. Nah, di antara yang sunnah yang harus kita perbaiki atau kita lakukan di bulan Ramadan itu salah satunya adalah membaca Al-Quran ya bunda-bunda. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita membaca Al-Quran hanya satu lembar satu hari misalnya, maka di bulan Ramadan sebisa mungkin kita menambah membaca Al-Quran itu kira-kira 2 lembar setengah atau sampai 5 lembar, agar nanti di akhir bulan Ramadan kita sudah menghatamkan Al-Quran walaupun hanya satu kali ya bunda-bunda. Insya Allah apabila kita ada niat dari awal untuk menghatamkan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan bantu kita, Allah berikan kita kekuatan, asalkan ada niat atau kekuatan kemauan daripada diri kita, maka insya Allah menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan itu bisa terlaksana ya bunda-bunda. Kemudian berikutnya lagi adalah ilmu ya bunda-bunda, karena setiap kita beramal itu akan lebih terarah apabila kita ada ilmunya. Jadi tingkatan nilai pahalanya pun akan berbeda ya bunda-bunda. Dan dengan ilmu kita akan tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Dan kalau tanpa ilmu, kita dalam menjalani ibadah puasa itu hanya sekedar rutinitas aja tanpa memperhatikan prioritas ya bunda-bunda. Karena yang paling penting kita tahu mana yang harus kita prioritaskan dalam menjalani ibadah puasa. Kemudian berikutnya lagi yaitu harta ya bunda-bunda, karena dengan harta ini kita bisa berinfak ataupun sedekah ya bunda-bunda, selain daripada kita membayar zakat fitrah ya bunda-bunda. Nah, dengan infak sedekah ini kita akan mendapat nilai lebih ya bunda-bunda daripada kita membayar zakat fitrah. Dan itu
di bulan Ramadan itu akan diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda ya bunda-bunda, sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita infak sedekah itu tidak bisa dengan uang, boleh juga kita menyisihkan sedikit daripada masakan kita ya bunda-bunda. Biasanya kita masak untuk buka puasa gitu kan. Kita boleh berbagi dengan tetangga kita ataupun orang-orang miskin di sekitar kita, atau kita mengantarkannya ke masjid untuk para jamaah berbuka puasa. Kemudian berikutnya lagi yaitu hati ya bunda-bunda. Nah, ini yang paling penting lagi kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maksud daripada membersihkan hati di sini adalah kita bersihkan hati kita dari rasa iri, dengki, ataupun rasa sombong ya bunda-bunda. Karena sifat-sifat seperti ini memang dari zaman dahulu memang sudah ada ya bunda-bunda dalam hati manusia. Maka perlu kita bersihkan dari dalam hati kita maupun sifat-sifat yang lainnya agar kita dalam menjalankan ibadah puasa itu sudah dalam keadaan suci, hati kita sudah suci, sudah bersih, karena bulan Ramadan itu juga bulan yang suci dan Allah sangat mencintai orang-orang yang suci. Semoga kelima bekal yang disebutkan tadi bisa kita persiapkan ya bunda-bunda sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah melipat kain tadi sudah selesai ya bunda-bunda, dan tadi saya pergi ke pasar ya bunda-bunda. Kebetulan anak saya 2 orang yang kecil-kecil masih demam, rupanya demam campak bunda-bunda, jadi saya pergi beli kelapa muda. Yang satunya saya minta bukakan sama bapak penjualnya, kemudian yang satunya lagi dibiarkan masih dalam tempatnya ya bunda-bunda, karena 1 hari cukup 1 buah kelapa dulu, yang satunya yang belum dibuka insya Allah untuk besok. Karena demam campak ini minumnya air kelapa ya bunda-bunda biar panasnya itu keluar. Dan demam campak itu komplit dia bunda-bunda, dia juga demam, dia juga batuk, dia juga pilek, dan juga sakit gitu badannya bunda ya. Jadi saya minumkan air kelapa muda, kemudian obatnya lagi saya minumkan habatus sauda campur madu campur dengan minyak zaitun, dan juga saya oleskan juga dengan minyak zaitun. Dan karena hari ini saya tidak masak karena ngurus anak-anak masih sakit ya bunda-bunda, jadi dalam beberapa hari ini saya tidak masak bunda-bunda. Tadi dia minta belikan rendang, jadi saya belikan rendang sepotong, cincang 1 porsi, dan juga kikil 1 porsi. Dan juga saya beli lauk untuk besok karena buyanya minta masakan bilis campur yang kerupuk singkong, jadi saya beli tadi kerupuk singkong 1/4. Kemudian tadi situ ikan bilisnya tidak bagus, saya beli ikan kering aja. Jadi rencana mau mampir tempat satu lagi, tapi saya tadi terlupa bunda-bunda. Insya Allah saya beli besok bilisnya untuk disambal dengan kerupuk. Kemudian saya beli ubi untuk sarapan besok pagi insya Allah. Dan saya akhiri dulu vlog saya kali ini. Terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bunda-bunda semua suka dan ada manfaatnya. Dan bagi bunda-bunda teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.